Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang bagaimana cara melakukan review terhadap artikel atau tulisan yang masuk di OJS atau Open Journal System. Berikut ini adalah langkah-langkah yang tentunya harus Anda lakukan sebagai reviewer dan simak hingga tuntas. Semoga Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan dari materi kali ini. Yang pertama adalah langsung saja kita buka jurnal tersebut ya. Dalam hal ini saya masuk di jurnal ini ya. Lalu lakukan login. Jadi masuk dulu ke Google Chrome, cari jurnal di mana kita bertugas sebagai reviewer, kemudian lakukan login ya. Bagi Anda yang belum login misalnya Anda bisa lihat di sini ya, misalnya kita sign out dulu, kita keluar dulu. Ini saya sudah punya user dan password dan sudah saya simpan, Anda tinggal masuk saja. Dan nanti tampilannya adalah seperti berikut. Nah, ada satu jurnal yang ternyata belum saya review ya. Kemudian kita klik saja untuk kita lakukan tugas review ya. Di sini biasanya di tahap pertama itu adalah request ya, permintaan. Apakah Anda mau untuk mereview jurnal ini atau tidak gitu. Dan kemudian jika mau kita pilih uh, oke ya. Di sini sudah saya checklist oke ya. Artinya menerima ya sebagai blind review dan kemudian jika tidak kita bisa kembalikan ke editor jurnal. Nah, apabila sudah ya kita download ya artikelnya itu tunggu sesaat sampai dia mendownload. Nah, setelah di-download kita nanti simpan di folder tertentu atau di folder kerja kita ya. Kemudian save and continue ya. Setelah save and continue kita akan masuk ke tahap yang kedua ya. Di situ ada tulisan review guideline ya atau petunjuk untuk reviewer ya. Lalu kita lanjut saja ke tahap selanjutnya, continue to step 3 ya atau lanjutkan ke tahap yang ketiga. Nah, ini sudah masuk ke tahap tersebut yaitu tahap penilaian. Nah, sebelum masuk ke tahap ini silahkan untuk melakukan perbaikan terhadap jurnal yang sudah masuk ya. Yang biasanya saya lakukan itu adalah melihat tata tulisnya dulu. Kalau tata tulisnya jelek ya, artinya tidak sesuai dengan pedoman dari jurnal yang di-review ya. Misalnya yang diminta itu footnote, dia pakai middle note atau pakai endnote. Nah, ini kan sudah tidak sesuai misalnya cara pengutipannya. Terus kemudian jenis fontnya, ukuran fontnya ya tidak sesuai. Nah, itu yang seperti itu biasanya kita langsung tolak saja ya. Karena biasanya hal yang tadi itu revisinya akan memakan waktu yang lama ya. Kalau sudah sesuai ya kita tinggal lihat isi ya, mulai dari abstrak dan lain sebagainya. Apabila ada kesalahan, tanda baca, dan lain sebagainya kita bisa perbaiki. Apabila metodenya kurang tepat, gap penelitiannya tidak tampak, dan lain sebagainya, maka kita juga bisa melakukan perbaikan. Ya. Nah, nanti di tugas review selanjutnya Anda adalah menilai ya hasil dari review itu seperti apa. Misalnya di sini kita lihat kontribusi dari ilmu pengetahuan ya. Jadi kontribusi dari tulisan itu terhadap ilmu pengetahuan seperti apa? Mulai dari lemah, berada di rata-rata, rata-rata, bagus, dan juga excellent ya. Terus ada juga keterbacaan ya, keteraturan dan keterbacaan tulisan. Terus kemudian metodologi yang digunakan ya, bukti-bukti yang mendukung ya, dan lain sebagainya. Termasuk di sini adalah literatur review yang dipakai oleh penulis artikel tersebut. Nanti kita jelaskan strength-nya atau kelebihannya apa ya, weakness-nya juga apa ya. Terus saran kita terhadap penulis apa gitu ya. Apakah kita akan menulis kembali catatan-catatan di kertas tadi untuk kemudian minta untuk diperbaiki atau kita cukup kirim saja ulang ya catatan-catatan coretan tadi ya yang sudah kita berikan kepada
penulis ya beserta filenya itu ya, file catatan tadi ya. Terus kemudian nanti kita bisa memilih ya apakah accept ya, terima, direvisi, dikirim kembali ya, ditolak dan lain sebagainya ya. Setelah itu di submit filenya ya, dikirim di sini upload filenya. Setelah di-upload filenya, terus kemudian kita submit review ya. Jadi kita sebagai reviewer mensubmit artikel yang sudah kita nilai eh, kelebihan ataupun kekurangannya gitu kan, dan apa yang harus diperbaiki. Dan juga jika sudah selesai ya, maka nanti akan muncul tulisan ucapan terima kasih sudah melakukan review terhadap artikel ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda para reviewer dimanapun Anda berada. Ya, sampai ketemu lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.